Ya, kembali lagi di Tendangan Komputer Channel. Setelah kemarin kita bahas 3 match tim besar semua Liga Inggris ya. Sekarang yang main nanti ada 3 ya, West Ham MU, Tottenham Chelsea ya, lalu Preston lawan Leicester ya. Jadi di sini aku mau bahas pertandingan antara West Ham melawan Manchester United dulu ya. Jadi ini aku mau bahas pertandingan itu yang nanti mainnya jam berapa ya? Jam berapa nanti ya? Kita tahu bahwa West Ham dan MU ya, sebenarnya ini partai yang aku bilang lebih ke partai klasik ya. Dalam arti kata bahwa berapa kali match ya, saya sering mengamati juga berapa kali match West Ham itu sempat menjadi tim underdog juga loh ya. Jadi yang saya mau bahas pertandingan ini lebih ke West Ham-nya dulu ya. Jadi kalau boleh dikatakan West Ham ini sebenarnya tim yang underdog atau tim kambing hitam lah, yang terkadang ini biasanya ya, walaupun dalam ketidakkonsistennya West Ham ini terkadang bisa membuat atau memenangkan pertandingan-pertandingan lawan justru tim yang besar ya, itu West Ham ya. Nah, kali ini West Ham akan kedatangan tamu ya, itu tim yang nggak pernah kalah di Premier League ya, Manchester United ya. MU itu hanya imbang aja ya di Premier League itu lawan Southampton ya, dan memang kemarin kalah ya lawan Young Boys. Tapi aku mau bahas ke West Ham-nya dulu ya, karena kalau MU sebenarnya tidak perlu banyak yang harus dibahas. Tapi kalau dari West Ham ya, saya buka datanya di Soccerway ini menurut saya ya, dari statistik di Soccerway ini West Ham, kalian juga bisa lihat ya di Soccerway, itu historinya luar biasa bagus loh West Ham ini ya. Aku mau lihat dulu dari 5 pertandingan terakhir ya, termasuk Premier League kan 4 kali ya, dan kemarin West Ham juga bermain di Eropa ya. Oke. Jadi West Ham ini sekarang ada di peringkat ke-8 dengan poin hanya 8 ya. Tapi setahu saya ini nggak pernah kalah nih West Ham ini ya. Jadi 2 kali imbang, 2 kali menang ya, 2 kali menang 6 poin, 2 kali imbang 2 poin, jadi 8. Nggak pernah kalah juga, sama seperti MU. Bedanya kalau MU itu hanya sekali imbang, 3 kali menang ya. Kalau West Ham 2 kali menang, 2 kali imbang. Sama-sama tim yang belum terkalahkan. Oke. Ya, statistik dari West Ham ini di 5 pertandingan terakhir itu di kandang Newcastle bisa menang 2-4. Ingat ya, 4 gol dia cetak. Di kandang melawan Leicester City menang juga 4-1. Kembali lagi 4 gol dicetak oleh West Ham ya. Lalu West Ham ketemu Crystal Palace di kandang, itu imbang 2-2 ya. West Ham mencetak 2 gol. Melawan Soton di kandang Soton 0-0 imbang tanpa gol ya. Lalu kemarin main di Eropa menang di kandang Dinamo Zagreb dengan skor 0-2 ya. Berarti kalau di rata-rata dari 5 kali pertandingan ini itu minimal West Ham bisa nyetak tuh 2 gol ya. Berarti kesimpulannya minimal West Ham itu setiap pertandingan mencetak 2 gol. Dan kemasukannya berapa ya, kalau saya lihat ini statistiknya West Ham ini, kita lihat di Soccerway lagi, kita buka datanya di Liga Inggris. Saya kira kemasukannya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa West Ham ini yang saya tadi bilang adalah tim underdog atau kambing hitam, benar ya. Dalam datanya ya, dalam data itu West Ham itu dalam 4 kali main itu mencetak 10 gol dan kemasukan 5. Berarti dalam satu pertandingan rata-rata kebobolan 1 lah ya, dan agregat golnya plus 5, poinnya 8 ya. Jadi kita tahu bahwa West Ham ini bukan tim yang bisa diremehkan, walaupun ini akan kedatangan tamu MU. Yang kita tahu ya, MU ini nanti aku mau bahas MU ada yang menarik ya. Jadi intinya West Ham ini secara kekuatan itu ada di peringkat kedua di bawah MU yang peringkat pertama ya, yang saya katakan biasanya dengan kekuatan ya. Dan West Ham ini kan bermain di kandang, dia akan naik dari peringkat kedua kekuatannya peringkat ke-1. Dan MU
saya kira tetaplah stay di kekuatan nomor 1. Jadi sama-sama tim papan atas ini pertandingan ini ya. Jadi kesimpulannya ada 2 ya, tadi West Ham yang masalah underdog, yang kedua West Ham dan MU itu di pertandingan kali ini saya kira sama levelnya, seimbang, sama-sama kuat di pertandingan kali ini melawan MU ya. Oke, setelah West Ham cukup dulu segitu karena kita tahu bahwa ini tim kambing hitam kesimpulannya ya, nggak bisa diremehkan. Kita bahas MU dulu ya. MU ini kemarin habis kalah 2-1 melawan Young Boys. Oke, memang kartu merah ya, MU ini kena kartu merah. Yang saya ingin katakan bahwa gini, mental MU sebenarnya kalau saya lihat ya untuk pertandingan nanti sedikit tergoyahkan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bukan masalah dia kalah lawan Young Boys, bukan. Tapi karena masalah chemistry atau bahasa lainnya itu gimana? Kemarin itu kan banyak yang sempat membuat tidak banyak yang setuju bahwa Solskjaer memainkan strategi bertahan melawan Young Boys. Yang kita tahu Young Boys kan walaupun 10 pemain MU harusnya bisa menyerang ya, itu kata mereka gitu ya. Nah ini yang aku bilang bahwa mental dari MU ini sedikit tergoyahkan karena masalah-masalah di medsos, bukan masalah mental pemain ya. Kalau mental pemain aku kira di pertandingan kali ini fit semua lah ya, tapi masalah mental psikologinya itu ya. Jadi saya kira gini, untuk pertandingan kali ini ya kita mulai merusut lagi ke skor. West Ham kalau sampai bisa mencetak gol dulu itu MU kemungkinan besar langsung down mentalnya ya. Tapi kalau MU misalkan memang mencetak gol dulu, unggul dulu ya, itu MU kemungkinan besar bisa disimpulkan akan menang di pertandingan nanti lawan West Ham ya. Jadi kemarin kita kayak Arsenal kemarin lawan Burnley kita bahas ball possession, Liverpool Milan kita lihat pertandingannya apakah Milan grogi. Nah sekarang di pertandingan West Ham lawan MU ini yang siapa dulu yang mencetak gol. Jika West Ham dulu yang mencetak gol di babak pertama ya, misalkan ya, MU tuh bisa imbang dan bisa kalah. Untuk presentasi menang, comeback gitu ya, susah. Karena kembali lagi saya bicara masalah MU di internal, masalah fisiknya, saya kira akan sedikit tergoyahkan karena masalah pertandingan kemarin. Ya, walaupun ini nggak terlalu berpengaruh ya, MU kan bermain di Liga Champions itu kan waktu itu kan hari Selasa malam ya. Jadi saya kira di pertandingan kali ini itu MU diuntungkan banget karena tambahan istirahatnya itu lumayan banyak ketimbang kayak tim-tim Liverpool ya, Chelsea gitu ya. Kalau MU ini lumayan banyak jam istirahatnya. Jadi saya kira nggak ada alasan nanti MU ini bermain karena kecapean di Liga Champions, nggak ada. Karena justru MU ini sedikit diuntungkan karena banyak istirahatnya ketimbang tim-tim yang kemarin main ya. Tapi kembali lagi saya bicara masalah psikologi, mental psikologinya MU ya. Jadi saya kira jika MU di sini ya harus bisa mengejar gol dulu atau mencetak gol dulu lah minimal lawan West Ham. Jangan sampai kemasukan dulu. Sampai West Ham bisa memasukkan dulu, saya kira MU sangat susah. Minimal paling imbang. Untuk comeback saya nggak yakin dan di luar prediksi saya. Tapi kalau MU sampai mencetak gol dulu, ya, saya kira MU akan menang. Mungkin saya kira skor malam ini saya juga sedikit nggak bisa memprediksi banget ya pertandingan West Ham lawan MU karena kita tahu bahwa dari kemarin pertandingan tuh banyak banget match kejutan, ya. Jadi kembali lagi ini prediksi data, ya, bukan prediksi sesuai insting, ya. Jadi kalau sesuai data, ya saya bicara apa adanya, walaupun di hasil akhirnya atau skornya di luar prediksi, ya. Karena ini prediksi data, ya, bukan prediksi insting atau permainan atau pemain, ya. Dan kembali lagi saya katakan bahwa masalah skor ini ya, kalau saya katakan dengan West Ham yang minimal mencetak gol rata-rata 2 sepertandingan dan MU yang juga boleh dibilang itu sama-sama mencetak 2 gol sepertandingan, pertandingan ini akan berjalan cukup ketat dan saya kira hasil yang finishnya itu mungkin imbang, ya, lebih ke imbang. Tapi di sini yang diunggulkan kan MU yang diunggulkan ya. Tapi kalau saya bilang ya, karena West Ham ini di peringkat
di pertandingan kali ini dengan kekuatan yang sama lawan MU, saya kira MU banyak direpotkan nanti dari serangan-serangan West Ham. Kembali lagi saya katakan ini bermain di kandang, dan West Ham ini tim yang lagi on fire. Lagi on fire. Ini tim on fire ketemu tim on fire juga di Premier League, ya. Dan ditambah di liga kompetisi Eropa kemarin West Ham habis menang 0-2 di kandang Dinamo Zagreb. Kita tahu kapasitas West Ham seperti apa, dan sekarang dengan statistik West Ham yang cukup luar biasa menurut saya akan bermain di kandang dan memang bertemu MU yang notabene adalah tim yang mental juara, pemainnya juga berkelas ya ketimbang West Ham. Tapi kembali lagi saya katakan bahwa di sini selain masalah pemain ya, itu di data saya kira West Ham sangat kuat. Jadi skor yang kemungkinan saya prediksi itu ya kemungkinan lebih ke imbang. Lalu kedua, walaupun MU diunggulkan di pertandingan kali ini, tapi masih 50-50 antara MU menang atau West Ham menang ya. Sebenarnya saya lebih unggulkan West Ham sebenarnya ya. Tapi kalau lihat statistik data memang MU lebih diunggulkan ya. Itu data, tapi kalau secara kita ngelihat aja di data Soccerway gitu ya, itu West Ham diunggulkan. Tapi kalau secara statistik dari ya Soccerway ini, no goal ini ya MU diunggulkan. Ya, jadi saya simpulkan bahwa pertandingan ini akan berjalan imbang ya. Dan skornya berapa? Ya kemungkinan dengan MU ya, kalau nanti misalkan ya yang bermain adalah Maguire dengan Lindelof ya, itu saya kira lebih bagus ketimbang Maguire dengan Varane. Tapi kalau Varane yang main dengan Maguire, kemungkinan biasanya bisa mencetak itu 1 gol, minimal 1 gol. Jadi pertandingan kali ini saya kira antara skornya mungkin akan lebih dari 3 atau kurang dari 3 antara itu. Karena apa saya katakan, West Ham dan MU ini sama-sama mencetak golnya minimal 2 gol sepertandingan ya. Jadi pertandingan kali ini saya kira bisa terjadi 3 gol atas ya. Atau kemungkinan besar jika memang pertandingan ini alot lagi ya, kemungkinan nggak menutup kemungkinan skornya 0-0 atau 1 sama ya. Jadi prediksi saya lebih ke imbang. Lalu yang kedua prediksi sesuai data dulu ya, sesuai data MU yang menang gitu ya. Dan ketiga West Ham yang akan menang. Tapi kalau menurut saya itu West Ham harus hati-hati ya. Walaupun kalian lebih mengunggulkan MU, tapi saya ingatkan kembali, West Ham bukan tim yang sembarangan dan bukan tim yang dikatakan di pertandingan kali ini ya, khusus pertandingan kali ini. West Ham itu bukan tim lemah gitu. Intinya bukan tim yang setara dengan kayak seperti mungkin Leicester ya atau Crystal Palace, bukan. West Ham kali ini sama kelasnya seperti Chelsea, Liverpool, MU, Arsenal, Manchester City ya. Di pertandingan kali ini lawan MU itu West Ham. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri apakah yakin MU akan menang. Kalau menurut prediksi data MU yang menang ya. Tapi kalau prediksi dari saya simpulkan untuk kedua tim ini pertandingan ini akan berjalan imbang. Skornya mungkin imbang antara 2 sama atau 1 sama ya. Jika memang West Ham yang menang, dengan syarat ya West Ham harus gol dulu. Tapi kalau MU mau menang, itu minimal MU harus menang dulu. Jadi gol pembukanya MU dulu. Jadi sebenarnya gampang bisa dilihat dari yang cetak gol siapa dulu. Tapi kalau kita nonton dari masih skor 0-0 ya saya kira lebih ke imbang ya. Tapi saya ingatkan bahwa ini pertandingan walaupun MU di atas Materai akan menang, tapi ingat West Ham ini di sini kelasnya bukan sembarangan. Untuk pertandingan kali ini bukan sembarangan West Ham ya. Jadi saya simpulkan bahwa skor nanti malam kemungkinan 2 sama, imbang untuk kedua tim. Jadi presentasi kedua saya sebenarnya 50-50, West Ham menang atau MU menang 50-50. Memang di bawah imbang ada MU lah yang menang mungkin, tapi skornya tipis saya kira. Jadi sama-sama ini kedua tim mungkin akan bisa menang tapi tipis skornya, antara 2-1 atau mungkin 3-2 atau 1-0 antara itu. Tapi kalau mencetak sampai 3 gol saya kira susah, karena kedua tim ini pertahanannya juga bagus menurut saya. Jadi kemungkinan besar skor yang paling ideal itu 2 sama ya, atau mungkin salah satunya menang ya 2-1 ya. Jadi itu aja prediksi untuk kali ini, dan kesimpulannya West Ham melawan Manchester United sesuai prediksi akan imbang dengan skor yang kemungkinan 1 sama atau 2 sama, pokoknya imbang ya. Lalu jika menang memang itu skornya akan tipis kemenangannya untuk West Ham dan MU ya, karena ini menurut saya ini untuk pertandingan khusus kali ini big match West Ham, walaupun West Ham ya, tapi saya kira big match melawan Manchester United ya. Bukan masalah musuhnya MU ya, mau lawan City mau lawan Chelsea, saya lihat statistiknya West Ham ini big match karena West Ham on fire. Dan hati-hati di pertandingan kali ini West Ham bisa
membuat kejutan ya. Jadi itu aja prediksi aku sesuai data ini. Nanti kita akan lanjut ke pertandingan Tottenham melawan Chelsea. Terima kasih, see you.